Kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia, maka tidak ada alasan manusia itu untuk menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi di dunia ini yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberikan hidup melalui kebangkitan itu. Tidak ada. Oleh karena itu, wahai anak muda yang sedang suntik botok, diet obat-obat, atau demi laki, demi perempuan, engkau mau meninggalkan Yesus Kristus? Yesus Kristus mau mengatakan begini, hei anakku, hidup yang sedang kamu perjuangkan itu tidak akan pernah bertahan. Tapi lihat dan pandanglah kepadaku. Aku telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia dengan kesederhanaanku. Jadi kalau kamu mau hidup, datang kepadaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata atas segala sesuatu, kami bersyukur kepadamu di dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu dan mengenai segala sesuatu. Kami berterima kasih kepadamu untuk suatu hari yang baru, di mana Engkau memperkenankan kami untuk dapat hadir pada hari ini. Tuhan, apabila segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi pada hari ini, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau, untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu yang mulia. Tuhan, tolong dan bantu kami untuk dapat memikul yang menjadi bagian untuk menggenapi seluruh peristiwa di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami, agar melalui pengampunan yang daripada-Mu, hati kami penuh dengan sukacita dan itu siap menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih-Mu yang akan bertumbuh menjadi biji sesawi dan juga menjadi pohon sesawi yang datang menghasilkan buah. Tuhan, Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina, yang tidak berguna ini, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar dengan perkenanan dan pertolongan daripada Tuhan, maka terpujilah Engkau menurut kekayaan kasih karunia-Mu, yang memperkenankan diri-Mu kepada orang-orang yang memohon pertolongan-Mu. Engkau yang menolong kami dalam pertobatan kami, dan Engkau yang membimbing kami di dalam jalan-jalan yang Kau kehendaki. Engkau yang adalah mahkota, Engkau yang adalah junjungan para rasul, telah menganugerahkan hikmat dan pengertian kepada para murid-Mu dan para pengikut-Mu. Maka pada hari ini kami pun memohon kepadamu, berikanlah kami hikmat untuk mengerti seluruh kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk. Ya, sebelumnya selamat Advent, masa penantian, dan semoga kita dalam masa penantian ini melatih diri kita untuk mau mencari perkenanan Tuhan, dan tidak hanya mencari perkenanan Tuhan, tapi mau untuk mengerti apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Hari ini saya ada 3 sesi di tempat ini, puji syukur, dan khotbah saya pada hari ini adalah seri berkelanjutan. Yang pertama, dalam sesi ini saya akan bawa mengapa kita harus percaya kepada Kristus. Nanti pada sesi kedua kita akan berbicara tentang peperangan batin dan pencobaan. Dan yang ketiga tentang kemiskinan rohani sebagai syarat menerima keselamatan. Pada hari ini kita akan belajar dari sabda Yesus Kristus menurut Injil dari Rasulnya Yohanes, dari Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-24. Yesus Kristus pernah bersabda mengenai dirinya sendiri. Ia pernah berkata bahwa, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, Kristus bersabda, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Menurutmu, apakah yang dimaksudkan oleh Kristus ketika Ia mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu? Kristus di dalam satu ayat ini menekankan 3 hal. Dia sedang menyatakan tentang siapa dirinya, siapa kamu yang adalah rasul yang mewakili seluruh umat manusia, dan aksi dari hubungan antara Kristus dengan manusia. Dia berkata, kalau engkau tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah Dia yang dimaksudkan Kristus ini merujuk kepada suatu hal apa? Tentu merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam kitab suci. Bahkan ketika peristiwa Natal terjadi, berita Natal diberikan kepada para gembala itu kemudian mengabarkan, mendengarkan, dan mereka bersuka cita karena mereka telah mendengar dan mereka telah melihat apa yang mereka dengar sejak semula, yaitu apa yang dituliskan oleh para nabi.
Oleh karena itu, mengapa manusia perlu percaya kepada Kristus menurut sabda Kristus ini? Dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat ini tidak bisa dimengerti kalau hanya mengerti seluruh perikop Injil Yohanes. Tapi kita harus mengerti bahwa sejak semula, apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Apakah maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya yang menerima manusia itu pada dirinya sendiri? Apakah maksud Allah membentangkan samudera raya? Apakah maksud Allah menciptakan segala sesuatu bagi manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia sejak mulanya pertama kali ketika ia berkehendak menjadikan manusia bukan untuk membuat manusia itu menyembah dia. Karena Allah tidak butuh manusia untuk menyembah dia. Para suara kidung trisuci dari para serafim dan kerubim telah memenuhi surga yang daripada Tuhan, yang kemudian oleh karenanya puji-pujian telah dinyatakan bagi Allah. Jadi manusia tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk menyembah dia sejak semula. Dan Allah juga tidak pernah menciptakan manusia untuk memuji-muji dia atau menemani dia karena dia kesepian. Karena Sang Bapa yang adalah Allah itu telah sejak kekal bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Jadi dia tidak butuh manusia untuk menemani dia. Tapi apakah tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula? Mengapakah eksistensi manusia pernah ada? Tidak ada seluruh keagamaan di dunia yang mampu menjawab mengapa Sang Ilahi menciptakan manusia selain daripada kekristenan. Yohanes yang adalah rasulnya Kristus pernah berkata bahwa Allah adalah kasih. Bahkan Kristus sendiri memberikan hukum yang terutama adalah tentang kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, dia bukan sumber kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Kalau Allah adalah kasih, maka tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk membagikan kasihnya. Buktinya apa? Ada 6 hari penciptaan dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Ada 6 hari penciptaan. Mengapa manusia dicipta hari terakhir? Hari pertama Allah membentangkan Hasyamayim dan membentuk Haaretz. Kalau manusia adalah yang paling penting, mengapa manusia tidak dicipta pada hari pertama? Ini semua ada maksudnya. Mengapa manusia tidak diurutkan dari yang terpenting kalau hanya manusia adalah salah satu dan satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Manusia dicipta hari terakhir itu karena pada hari pertama hingga hari kelima Allah menciptakan semua yang baik. Dan manusia dicipta pada hari terakhir, pada hari ke-6 untuk siap menikmati semua yang baik itu. Dan itulah bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia hanya karena Allah mau, aku mau membagikan kasihmu kepadaku, aku mau membagikan kasihku kepadamu dengan memberikan semua yang baik di sini. Maka hari pertama Allah melihat semua itu baik, hari kedua Allah melihat semua itu baik, ketiga, keempat, kelima Allah melihat semua itu baik. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia sejak pertama hanya satu. Agar kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya menikmati kasih-Nya yang besar. Hanya itu. Tetapi karena Allah adalah kasih dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dihembuskan oleh Roh Allah. Artinya manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal. Kalau Allah itu kekal dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal. Syarat untuk bisa hidup kekal ini adalah manusia itu harus tetap terhubung kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu dihembuskan oleh Roh Allah. Karena Roh Allah itu kekal, maka manusia itu untuk bisa kekal harus terus ditopang oleh Roh Allah ini. Dan untuk bisa tetap terhubung dengan Allah, karena Allah adalah kasih, maka manusia harus mengasihi Allah untuk bisa terhubung dengan Allah. Seperti kipas yang berputar-putar, dia tidak mungkin bisa berputar terus kalau dia tidak tercolok kepada listriknya, yang adalah sumber hidupnya. Dan ketika dia dicabut dari listriknya, maka kipas itu perlahan-lahan berhenti dan mati. Maka manusia untuk bisa hidup kekal, kita harus tetap tersambung dengan Allah. Kalau kipas untuk bisa tetap berputar harus tercolok dengan kabel kepada listrik melalui kabel, maka agar manusia bisa hidup kekal, kita harus bisa terhubung dengan Allah melalui kasih. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Manusia tidak tahu bagaimana cara kasih Allah. Maka Allah mengajari manusia itu bagaimana caranya mengasihi Allah. Allah mengatakan, kalau kamu mau mengasihi aku, jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan itu, pastilah engkau mati.
Jadi buah pohon pengetahuan itu bukan suatu cobaan, bukan suatu ujian kepada Adam dan Hawa. Tapi itu adalah suatu cara yang Tuhan sediakan. Kalau kamu mau terhubung denganku, aku menyediakan suatu cara kepada kamu. Aku menyediakan sarana kepadamu untuk bisa terhubung denganku, yaitu kasih. Dan caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Dan ketika Tuhan mengatakan, apabila engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pastilah engkau mati. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari hidup. Jadi ketika Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Dia sedang mengatakan kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau berpisah dari aku sang hidup ini. Jadi ketika Tuhan mengatakan kalau kamu makan itu pastilah engkau mati, tidak sesederhana kalimat itu. Tapi ketika Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu pastilah engkau mati, artinya apa? Ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan itu artinya dia tidak mau mengasihi Allah, dengan demikian dia terputus dari Allah, dengan terputusnya manusia dari Allah maka manusia itu tidak lagi hidup, melainkan mati. Dan ketika manusia itu pada akhirnya bercabut dari Allah, ketika manusia itu pada akhirnya keluar dari Allah, maka kita berpisah dari hidup yang kekal, maka manusia kehilangan hidup kekal, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Itulah kematian. Mengapa ada kematian? Hanya karena kita tidak mengasihi Allah. Dan ketika manusia itu tidak lagi terhubung dengan Allah, maka manusia itu mengalami kematian, penderitaan, dan semua aniaya yang ada di bumi ini. Tapi apakah ketika manusia itu gagal, Tuhan membiarkannya begitu saja? Tidak. Apa yang Tuhan janjikan? Ketika manusia rusak, ketika nenek moyang kita itu gagal terhubung dengan Allah untuk tidak memperoleh hidup kekal, apa yang Tuhan janjikan untuk memperbaiki kita semua? Dalam Bereshit Kejadian 3:15, dia menjanjikan satu hal kepada manusia sebagai berita daripada Injil pertama. Dia mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan ketika manusia itu gagal, bukanlah sebuah agama, maka jangan pernah percaya kepada agama manapun. Tuhan tidak menjanjikan seorang raja, jangan percaya kepada raja di negeri manapun. Tuhan tidak menjanjikan orang kaya, jangan pernah percaya kepada orang kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan para bangsawan, jangan pernah percaya kepada bangsawan. Yang Tuhan janjikan ketika manusia rusak adalah seorang anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis ini nanti akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka selama hampir 2000 tahun di dalam seluruh perjanjian lama, para nabi bernubuat tentang ciri-ciri seperti apakah anak laki-laki yang akan datang itu. Maka Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Kalau aku memimpin engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti anak laki-laki yang dijanjikan Allah itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa. Kalau aku dari Lewi, maka nanti anak laki-laki itu akan datang dari tunas bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud menubuatkan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dia akan ditikam, dia akan dihina, dia akan dianiaya, dia mengalami semuanya itu bukan oleh karena pelanggarannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem di dekat Migdal Eder. Nabi Hosea menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 keping perak. Nabi Yeremia, Nabi Hezkiel, dan Nabi yang lain mengatakan bahwa nanti jubahnya akan diundi. Dan dia akan memasuki gerbang Yerusalem dan dia akan berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Ada 300 nubuatan dalam perjanjian lama tentang ciri-ciri anak laki-laki yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ini. Maka setelah genap waktunya pada tahun 4 sebelum Masehi, mengandunglah seorang perempuan yang bernama Maria dari keturunan Yehuda, anak Eliakim dan Ana. Ia kemudian melahirkan seorang anak laki-laki di Bethlehem. Dan kemudian diasingkan ke Mesir, mengalami kematian seperti perkataan Daud. Disalibkan seperti perkataan Yesaya. Dari Yehuda seperti perkataan Musa. Dijual 30 keping perak. Dan mengalami semua aniaya dan apa yang dibuat di kitab suci. Itulah yang disebut Yesus Kristus dari Nazaret. Tapi apa tujuan Yesus Kristus dari Nazaret ini menggenapi semuanya itu? Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan hidup kekal. Kenapa dijanjikan di sana hidup yang kekal? Kenapa dijanjikan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang menggenapi seluruh nubuatan para nabi ini akan diberikan hidup yang kekal? Karena memang sejak semula manusia diciptakan untuk hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal ini telah rusak oleh karena dosa. Maka Yesus Kristus datang ke dunia ini yang adalah anak laki-laki yang dijanjikan itu adalah untuk mengembalikan kita kepada hidup yang kekal itu. Bagaimana caranya? Kalau hidup yang kekal itu terpisah, kalau hidup yang kekal itu rusak oleh karena kegagalan kita mengasihi Allah, kalau hidup yang kekal itu rusak oleh karena kegagalan Adam mengasihi Allah, maka bagaimana cara Yesus Kristus mengembalikan kita kepada hidup yang kekal? Dosa dalam bahasa Ibrani disebut hatah. Hatah dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hatah itu artinya adalah hutang. Maka dosa adalah hutang di hadapan Allah. Dosa Adamlah yang membuat kita berpisah dengan hidup yang kekal. Apa dosa Adam? Kalau dosa Adam membuat kita berpisah dengan hidup yang kekal, artinya hutang Adamlah yang membuat kita berpisah kepada hidup kekal. Apa hutang Adam kepada Allah? Kasih. Maka kalau hutangnya Adam membuat kita berpisah dari hidup kekal karena kita ini adalah keturunan Adam, maka apa yang dilakukan Yesus Kristus agar kita kembali kepada hidup kekal? Kegagalan Adam mengasihi Allah membawa kita kepada maut. Tapi keberhasilan Yesus Kristus mengasihi Bapaknya sampai mati di Kalvari melunasi kegagalan kita itu. Maka di ayat kitab suci dikatakan, melalui sal Kalvari, Yesus Kristus melunasi surat hutang dosa kita. Melalui pohon di Eden, Adam memisahkan kita dengan Allah. Tapi melalui pohon salib Kristus, dia mengembalikan kita kembali kepada Allah. Maka ketika dia mati di Kalvari, kematiannya di Kalvari adalah bukti kasih Allah, bukti kasih Yesus Kristus yang sempurna. Maka kasih Yesus Kristus yang sempurna di salib ini menggantikan kegagalan kasihnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Makanya Paulus sang rasul yang mulia itu berkata bahwa Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama memimpin kita kepada maut, tapi Adam yang kedua yang ada dari tunas Daud memimpin kita kepada hidup. Dan bukti bahwa Yesus Kristus memang benar-benar melunasi kegagalan kita mengasihi Allah melalui ketaatan dan keberhasilannya mengasihi Bapaknya adalah ketika dia mati di Kalvari dan ketika dia mengatakan sudah selesai, tetelestai. Dia membelah tabir bait suci, merobek tirai penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang artinya melalui kematian Kristus ini tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Maka di dalam dia anak laki-laki yang dijanjikan dan yang dinantikan oleh seluruh dan para nabi ini, kita dipertemukan kembali dengan Allah. Tapi selain itu apa yang dilakukan Yesus Kristus? Yesus Kristus melakukan hal yang jauh lebih besar. Karena upah dosa adalah maut dan sengat maut adalah dosa. Setiap hutang punya konsekuensi, maka karena akibat dosa adalah kematian, bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kematian dan menyelesaikan kematian? Ketika dia mati melalui Kalvari, dia memasuki kematian. Ketika dia memasuki kematian, dia merusak, dia menginjak, dia memporak-porandakan, dia mempermalukan kematian. Dan bukti bahwa Yesus Kristus menang atas kematian itu adalah dia bangkit pada hari ketiga.
Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga, digenapilah janji Allah kepada Adam dan Hawa bahwa Yesus telah menginjak kepala ular dengan kebangkitannya dan ular telah meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya. Inilah berita Injil. Inilah kabar sukacita bagi semua orang. Sebab satu hal yang harus kamu sadari, apakah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini? Mengapa engkau berbisnis? Mengapa kamu cari uang, penumpuk-numpuk uang hingga beribu-ribu juta? Mengapa anak muda pergi sekolah ke MIT, pergi ke Harvard, pergi ke Vancouver, dan ke Sydney, ke Melbourne, kemana lagi? Ke London. Mengapa kamu sekolah tinggi-tinggi? Apa yang dicari manusia di bumi ini? Kamu pikir yang dicari manusia itu uang? Tidak. Orang mencari uang demi sesuatu yang diperjuangkannya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dari bangsa manapun engkau pernah berada. Mau kamu orang Tionghoa, orang Batak, orang Manado, orang Afrika, orang Asia, orang Amerika, di zaman manapun engkau hidup, di zaman Persia, di zaman Romawi, di zaman Renaissance, di zaman Napoleon, di zaman Donald Trump, tujuan manusia itu hanya satu dari zaman Adam hingga Maranatha. Apa itu? Hidup. Manusia mati-matian mempertahankan hidupnya. Kamu cari uang banyak-banyak demi perut, demi makanan, demi tetap hidup. Dengan uang banyak, aku bisa bangun rumah yang besar. Dengan rumah yang besar, aku bisa tetap aman. Mukesh Ambani adalah orang paling kaya di Asia. Dia bangun rumahnya 2 miliar US dollar. 32 triliun rupiah. Dilengkapi dengan teknologi yang bagus. Agar apa? Agar dia tidak dibunuh lawannya dan tidak mati. Xi Jinping ketika bertemu dengan Vladimir Putin di parade militer di Tiongkok. Mereka berdiskusi bagaimana menemukan rekayasa bioteknologi agar sel-sel manusia itu bisa meregenerasi otomatis. Sehingga manusia itu tidak mati-mati. Orang-orang kaya di USA, di Amerika Serikat, pemilik perusahaan publik di Amerika Serikat, pemilik Oracle, Meta, dan lain sebagainya, berinvestasi kepada perusahaan farmasi di Amerika Serikat untuk menemukan obat-obatan dan teknologi. Bagaimana manusia itu mendapatkan obat-obatan agar manusia itu tidak mati-mati. Orang kaya di Saudi pun melakukan hal yang sama. Mereka membakar banyak sekali uang demi tetap hidup. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kehilangan hidup itu. Kematian. Orang takut sekali mati. Kain karena takutnya mati, dia membunuh adiknya sendiri. Ketika dia pejabat tinggi, dia lihat anak buahnya mengancam nyawanya, dia bunuh anak buahnya agar dia tidak mati. Dalam peperangan, orang berusaha saling membunuh demi mempertahankan hidupnya dan menghindarkan dirinya dari kematian. Hiduplah yang diperjuangkan oleh seluruh manusia di bumi ini. Tapi mengenai itu, Yesus Kristus pernah berkata, akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah maksudnya itu? Kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia, maka tidak ada alasan manusia itu untuk menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi di dunia ini yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberikan hidup melalui kebangkitan itu. Tidak ada. Oleh karena itu, wahai anak muda yang sedang suntik botok, diet obat-obat, atau demi laki, demi perempuan, engkau mau meninggalkan Yesus Kristus? Yesus Kristus mau mengatakan begini, hei anakku, hidup yang sedang kamu perjuangkan itu tidak akan pernah bertahan. Tapi lihat dan pandanglah kepadaku. Aku telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia dengan kesederhanaanku. Jadi kalau kamu mau hidup, datang kepadaku. Kalau kamu meninggalkan Yesus Kristus anak muda demi kekayaan, demi uang, demi laki, demi perempuan, demi jabatan, saya beritahu kamu satu hal. Alexander the Great, Alexander Agung yang kepadanya kota Alexandria dipersembahkan adalah raja yang paling besar di dalam sejarah dunia ini. Dia adalah pemimpin kerajaan ketiga di kitab suci Yunani.
Dia berhasil menginjak Raja Darius. Dia berhasil menggulingkan kerajaan Persia. Dia memiliki istana yang besar di Makedonia. Selama 12 tahun berperang, tak seorang pun raja yang bisa menggulingkan Alexander the Great. Napoleon Bonaparte itu adalah raja yang begitu hebat, tapi ketika menghadapi Inggris, dia kalah. Tapi Alexander the Great tidak pernah kalah berperang dengan siapapun. Dia memukul seluruh benua dengan gada bangsa Yunani. Sebelum Romawi akhirnya menginjak-injak Yunani. Tapi dia yang ditakuti seluruh dunia yang besar dan berkuasa itu, dia dari istananya mau pergi ke Alexandria, dia harus melewati Yerusalem untuk melewati perbatasan Gaza. Dan ketika dia melewati perbatasan Gaza sebelum dia sampai ke Alexandria, sekarang Mesir Alexandria, tiba-tiba dia demam tinggi. Waktu itu belum ada Paramex, Panadol, atau obat panas. Tahu enggak? Alexander the Great yang adalah raja yang paling kuat ini, demam tinggi, dan demam itu menghantarkan dia kepada kematian. Alexander the Great yang memukul seluruh dunia dengan kerajaan Yunani telah kalah kepada demam tinggi. Dia telah mati. Kalau kamu kejar kekayaan dengan meninggalkan Yesus Kristus, kurang kaya apakah Pilatus? Kurang kaya apakah Agripa? Kurang kaya apakah Genghis Khan? Kurang kaya apakah mereka pemimpin dan kaisar di Roma? Tapi di manakah nama mereka hari ini? Mereka semua takluk kepada maut. Kamu pikir yang paling besar di dunia ini adalah para pemimpin? Tidak. Yang paling besar di dunia ini adalah penguasa dunia ini, yaitu iblis yang berkuasa atas kematian. Sekaya apapun orang, sekuat apapun orang, sehebat apapun orang, kalau dia mati, artinya dia takluk kepada kuasa iblis yang adalah kematian. Hanya dia, Yesus Kristus dari Nazaret, yang telah menginjak, mengalahkan, dan mempermalukan iblis yang berkuasa atas kematian itu ketika dia keluar dari kematian pada hari ketiga itu. Jadi kalau kamu mau lepas dari kematian kekal, tidak ada alasan yang cukup bagimu untuk menolak dia sebagai satu-satunya yang telah mengeluarkan dirinya dari kematian itu. Tidak. Kalau kamu baru sekolah di mana? MIT? Atau anak muda baru sekolah filsafat di mana? Di UI? Ada bilang, saya tidak perlu ikut Yesus. Kenapa? Saya tahu I know how to treat my life with Stoicism, with Platonism, with Aristotle. Aku tahu bagaimana memperlakukan hidup dengan hikmat para filsuf Yunani. Dengan cara Plato, dengan cara Stoik, dengan cara ini. Lalu saya bilang, kamu mau ikut Plato tinggalkan Yesus? Ya. Kamu pikir Plato orang hebat? Betul. Aristotle orang hebat? Betul. Tapi apakah hikmat mereka itu melepaskan mereka dari kematian? Jadi kalau kamu ikut Plato untuk bisa hidup, kamu ikut Plato pun untuk bisa hidup kan? Tapi akhirnya Plato gurumu itu pun mati. Maka Kristus ketika mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan akulah jalan, dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia yang berusaha jadi jalan. Ketika dia mengatakan akulah kebenaran, dia mempermalukan seluruh filsafat yang berusaha mencari kebenaran. Dan ketika dia mengatakan akulah hidup, dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang sedang mati-matian memperjuangkan hidupnya. Oleh karena itu, inilah alasan bagimu untuk tidak meninggalkan Yesus Kristus, wahai anak muda. Di dalam dia, kamu menjadi kaya yang teramat sempurna. Kenapa? Karena hidup yang dicari manusia itu tidak bisa ditetapkan dan dipertahankan tanpa Yesus. Tidak ada murid dari guru besar di dunia ini yang rela mati demi gurunya. Siddhartha Gautama punya guru, Kongfucu punya guru, punya murid, Lao Tzu yang tulis-tulisan Tao Te Ching di dalam filsafat di Tiongkok juga punya murid. Tapi tidak ada murid yang rela mati demi gurunya. Tapi para rasulnya Yesus rela mati demi Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian yang adalah yang paling ditakuti manusia. Kami telah melihat dengan mata kami dengan meraba, kami telah mendengar dengan telinga kami sendiri tentang kebangkitan itu. Maka kami tidak perlu takut mati. Aku Paulus, aku Petrus, aku Bartolomeus, aku Andreas, aku Markus,
aku Lukas, dan aku yang lain-lain tidak perlu takut mati demi Yesus. Kenapa? Karena kami telah melihat Yesus Kristus Tuhan kami itu telah mengalahkan kematian yang paling ditakuti seluruh manusia. Maka aku untuk apa takut pada kematian? Maka Kristus itulah kekayaanmu yang paling besar. Jadi ini adalah alasan mengapa kamu percaya Dia. Mengapa kamu perlu datang kepada Dia. Kalau kamu nggak mengerti seperti ini, kamu hanya akan datang ke gereja menjalani ritual keagamaanmu tanpa arti. Kalau kamu nggak tahu apa alasan yang cukup bagiku untuk datang kepada Kristus itu, kamu menyia-nyiakan kekristenan yang melekat dalam batinmu. Karena bagaimanapun, Dia yang adalah pokok anggur yang benar hanya menghasilkan buah melalui ranting-ranting yang tercangkok pada pokok itu. Maka dikatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama dari Adam akan mati. Tapi ciptaan yang baru dari Kristus akan keluar dari kematian pada hari kebangkitan sebagaimana Dia telah keluar dari kematian. Lah, sekarang kalau kamu pengen tinggalkan Yesus, aku mau hidup, yang penting aku mencintai orang tuaku. Gak apa-apa aku di luar Yesus, yang penting aku baik. Gak apa-apa aku di luar Yesus, semua agama sama saja kok. Sekarang saya tanya, ajaran mereka yang baik itu apakah menghasilkan hidup? Semua agama ajarkan baik, betul. Ateis yang gak punya agama pun lebih baik dari kamu dan dari saya. Tapi apakah mereka menghasilkan hidup? Tidak. Ajaran yang baik yang menghasilkan hidup hanyalah ajaran Dia, Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mau baik sekaligus mau hidup, datang kepada Dia. Tapi kalau kamu hanya baik demi sebuah kematian, apa arti kebaikanmu itu? Apa arti kebaikan yang kamu usahakan? Apa arti cinta? Apa arti keluarga? Apa arti relasi? Kalau pada akhirnya itu berakhir pada kematian. Cinta tidak akan bermakna kalau ada kematian. Karena Allah itu kekal, Dia adalah cinta sendiri, maka di dalam Dia tidak ada kematian. Jadi kamu jangan ngomong aku mengasihi, aku mencintai. Kalau kamu tidak melihat visi yang kekal yang daripada Allah. Yaitu keselamatan yang diberikan melalui anak tunggalnya itu. Yang nanti akan kita rayakan hari kelahirannya. Gak ada. Maka kalau kamu tahu bahwa hanya Kristus itu yang dapat menolongmu. Kalau hari ini kamu berjuang sekolah tinggi-tinggi. Kamu buat bisnis ini itu lain sebagainya. Apapun itulah. Gak apa-apa. Tapi itu semua kamu lakukan hanya mempertahankan hidupmu sementara. Syukur-syukur kamu lebih dari 70 tahun. Karena itu gak bisa menolongmu. Maka jangan letakkan mahkotamu atas apa yang engkau miliki. Tapi jadikanlah mahkotamu Kristus itu yang adalah mahkota para martir itu. Kalau kamu tidak menjadikan Dia sebagai mahkotamu, maka kamu tidak akan memperoleh kehidupan dari Dia yang kamu mahkotai itu. Karena kehidupan hanya datang dari Kristus yang bermahkota duri itu. Kalau kamu tidak menjadikan Kristus di atas kepalamu, kamu gak akan mendapatkan tetesan air hidup dari kepala itu. Maka kalau kamu mau bermegah, Nabi Yeremia mengatakan, janganlah orang bermegah karena kekuatannya, kebijaksanaannya, dan kekayaannya. Tapi biarlah ia bermegah karena ia mengenal aku sebagai Allah yang menyelamatkan. Nah sekarang anak muda, kamu mati-matian mencari tahu Allahmu enggak? Kamu sekarang berjuang enggak mencari tahu Allahmu? Kamu punya pacar? Kamu punya kekasih? Kamu mati-matian cari tahu kasihmu. Pacar saya suka makan anggur warna hijau bentuk bulat, tidak suka bentuk lonjong. Saya punya pacar sukanya bunga bau ini, merek ini, dari toko ini. Kamu tahu persis tentang dia. Kamu tahu persis. Oh saya punya pacar sukanya salon di tempat ini. Karena sabunnya tidak menyengat baunya. Saya punya pasangan sukanya tas merek ini. Kamu mengenali persis manusia yang kamu cintai. Tapi pernahkah kamu mau mengenali Tuhanmu yang menyelamatkanmu? Kekasih yang kau puja-puja itu akan berakhir dalam pengadilan dan kematian sebagaimana engkau akan berakhir. Tapi Tuhanmu hanya Dia yang mampu menyelamatkanmu dalam anugerah. Jadi kalau kita mengatakan diri kita adalah Kristen, tapi kita tidak mau mengenali Allah kita tidak mau mencari kerjaannya, sebab di dalam Injil diberkatakan suatu hal yang benar mengenai diri dan firman-Nya yang adalah iya dan amin.
Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak mencari kerajaan Allah itu terlebih dahulu dan kebenarannya, apakah makna hidup kita sebagai orang yang mempersatukan diri dengan Kristus? Tidak ada. Jangan sebut dirimu Kristen kalau kamu tidak punya kasih, punya cinta untuk mengenali Dia yang telah lahir demi mati menggantikan kamu dan saya. Jangan. Kalau kamu mau lebih mencintai pasanganmu daripada Kristus, kalau kamu lebih mencintai pacarmu lebih daripada Tuhan, tanyakan dia, kamu mau tidak mati tersalib seperti Tuhanku? Kalau misalnya ada orang, kamu ikut aku aja, tinggalkan aja Yesusmu, kamu bilang sama dia, kamu mau nggak mati tersalib? Kalau kamu mau mati tersalib, saya ikut kamu. Kalau dia nggak mau, don't trust him. Jangan percaya dia. Karena kasih yang sejati bukan kata-kata, tapi bukti pengorbanan. Kristus tidak kurang pengorbanannya, sebab yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Kalau saya dipukuli orang, saya dihina, dicaci, dimaki, saya layak mendapatkan itu karena banyak sekali dosa di dalam diri saya. Tapi Kristus yang tak berdosa itu telah memperoleh yang lebih berat dari semua orang yang pernah dilahirkan, sedangkan ia tak layak menerimanya, tidak pantas menerimanya. Apakah itu kalau bukan karena kasih? Jangan mau ditipu oleh dunia ini yang memberikanmu hal-hal yang gemerlap, hal-hal yang menipu kamu untuk membawamu di luar daripada Tuhan. Ingatlah satu hal, di luar Dia kamu tak bisa berbuat apa. Jadikan Dia sebagai mahkotamu. Pulang dari tempat ini, mungkin kamu sampai di rumah, jangan buru-buru makan. Jangan buru-buru ambil makananmu. Tapi masuklah ke dalam kamarmu dan menangislah dan katakan, Tuhan, aku mau mengenalimu. Tuhan, aku mau bersekutu denganmu karena Tuhan, ternyata semua yang kuperjuangkan ini akan sia-sia. Karena hidup itu adalah Engkau sendiri. Tuhan, kematian yang kutakuti ternyata enggak bisa kuhindari. Karena semua orang di dunia telah mati. Ternyata kematian yang kutakuti itu hanya dikalahkan oleh Engkau. Maka berikan aku kekuatan, keberanian untuk beriman kepada kebangkitan-Mu itu. Itu. Sehingga dengan iman yang seperti itu, kamu menghadapi hidup ini enak. Betul. Kamu tidak perlu takut mati. Kamu ditembak kek, mau disalibkan kek. Tapi itu enggak datang instan ya, itu bertumbuh. Karena rohani itu bertumbuh seperti biji sesawi menjadi pokok yang besar, dia itu bertumbuh. Maka pertumbuhan rohani, nah bagaimana cara bertumbuh secara rohani, bagaimana berperang dengan batin, dan apa itu kemiskinan rohani yang adalah kunci pertobatan. Nanti saya akan jelaskan di khotbah kedua dan ketiga. Di sana, ya dong, enak sekali Anda dapat langsung. Sesi pertama Anda cukup tahu aja. Ternyata di luar Kristus aku nggak bisa buat apa-apa. Itu dulu yang perlu diberitahu. Nah bagaimana mengikuti Dia? Sebab Dia pernah berkata, kalau kamu tidak memikul salibmu, kamu tidak layak bagiku. Keselamatan yang datang dari salib itu tak mungkin menimpa kamu kalau kamu tidak menanggung salibmu itu. Nah nanti itu sesi 2-3. Hanya orang yang mau ikut. Saya tidak paksa kamu ikut, enggak. Memang saya tiap khotbah di gereja manapun, kalau saya lebih dari satu sesi, saya buat khotbah yang berbeda yang bentuknya seri. Agar teman-teman yang mendengarkan di YouTube, dimanapun itu komplit. Jadi enggak hanya tahu, oh Yesus tapi tindakannya bagaimana, Anda tahu ya buat apa. Kamu tahu obat tapi kamu tidak tahu obat itu apa, percuma kan? Nah begitu, saya tidak promosi, tetapi saya hanya memberitahu saja. Bahwa untuk mengenali Kristus tidak cukup hanya mengetahui Dia, karena pengenalan dalam pikiran berbeda dengan pengenalan dalam batin. Semoga Tuhan menganugerahi kita dan menolong kita untuk bisa kemudian mengikuti Dia, dan semoga Dia menambahkan iman kita, dengan demikian kemuliaan bagi Allah untuk segala sesuatu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menolong kami untuk mengerti bahwa ternyata di luar daripada Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, biarlah Engkau yang menanamkan kepada kami rasa cinta untuk semakin mau mengenali Engkau. Tuhan, kami enggak bisa berbuat apapun. Kami ditipu oleh dunia ini yang berusaha membuat kami menyeleweng kami daripada maksud-maksud dan tujuan-Mu. Tapi bersama dengan Engkau ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu.
Bantu kami untuk dapat menjalani hidup kami. Dan tolong kami untuk sadar bahwa kami adalah orang-orang yang butuh pertolongan-Mu. Tuhan, di seluruh dunia ini nggak ada seorang pun yang dapat menolong kami selain daripada Engkau. Jadikanlah kami sebagai warisan milik-Mu. Dan berilah kepada kami hati yang mau mencari tahu tentang kebenaran kerajaan-Mu. Amin. Agar dengan jalan itu dan dengan cara itu pula, kelak apabila Engkau datang sebagai Raja, kami tidak dibuang sebagaimana ilalang akan dibuang. Tapi kami akan dikumpulkan sebagaimana gandum itu dikumpulkan. Amin. Karuniakanlah kepada kami kerendahan hati, bantulah kami untuk rela menerimamu, dan ajari kami bagaimana kami seharusnya mengasihimu. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada masa ini, Engkau yang menolong mereka untuk mendekat kepada Engkau. Dan Engkau juga yang mengampuni dosa-dosa mereka dan dosa kami semua. Agar dengan demikian terpujilah Engkau di dalam kemurahan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dengan Bapa-Mu yang mengutus Engkau, darah-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.